Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang di podcast Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ruang diskusi ekonomi dan keuangan syariah untuk kehidupan kita sehari-hari. Di sesi ini bersama saya Prof. Nur Hidayah. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang dekat sekali dengan kehidupan kita semua, tetapi sering kita hindari, yaitu soal keuangan, soal harta, soal perencanaan keuangan. Tapi kita membahasnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang syariah. Karena perencanaan keuangan syariah bukan hanya soal halal dan haram produk keuangan, ia adalah soal worldview, cara pandang kita terhadap harta, terhadap rezeki, dan terhadap tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebelum berbicara secara lebih teknis, kita akan memulainya dari fundasi dalam Islam. Harta itu bukan milik kita sepenuhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu menguasainya, bukan memilikinya. Kita adalah khalifah, pengelola, bukan pemilik sejati. Pemilik sejati harta adalah Allah. Kita hanya diberikan amanah, dititipi untuk mengelolanya dengan baik. Jika kita sadar bahwa harta itu amanah, maka berlakulah logika bahwa kita wajib mengelolanya dengan baik. Bukan boros, bukan pelit, tapi proporsional. Al-Quran menyebutnya walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah di antara keduanya. Inilah filosofi dasar perencanaan keuangan syariah, tawazun, keseimbangan. Bukan sekedar memaksimalkan kekayaan, tetapi mengelola harta agar membawa keberkahan, keadilan, dan falah atau kesejahteraan sejati di dunia dan di akhirat. Nah, kita akan berbicara 5 pilar perencanaan keuangan syariah. Dalam Islam, pilar pertama adalah niat dan tujuan keuangan yang berbasis maqasidus syariah. Perencanaan keuangan syariah dimulai dari niat dan tujuan. Dalam Islam, niat menentukan nilai suatu tindakan, termasuk dalam mengelola harta. Tujuan keuangan syariah harus terhubung dengan maqasidus syariah, yaitu 5 perlindungan mendasar. Hibzun nafas, perlindungan jiwa; hibzul akal, perlindungan akal; hibzun nasl, perlindungan keturunan; hibzul mal, perlindungan harta; dan hibzuddin atau perlindungan agama. Artinya, saat merencanakan keuangan, kita tidak hanya memikirkan aset finansial, tetapi juga investasi pendidikan anak, yaitu hibzul akal, asuransi jiwa syariah atau hibzun nafas, dana pernikahan dan keluarga atau hibzun nasl, investasi halal atau hibzul mal, dan dana ibadah seperti haji, umroh, wakaf atau hibzuddin. Inilah yang membedakan perencanaan keuangan syariah dengan perencanaan keuangan konvensional. Dengan perencanaan keuangan syariah akan membantu kita dalam menjaga dan mengembangkan semua dimensi kehidupan, bukan hanya sekedar dimensi finansial. Selanjutnya, pilar kedua yaitu manajemen pendapatan dan pengeluaran berbasiskan prinsip tawazun. Ada formula sederhana yang Allah dan Nabi Muhammad SAW sarankan, ya. Pertama adalah bahwa 33% untuk kebutuhan hidup, makan, transportasi, ya, tagihan-tagihan. Lalu
30% untuk cicilan dan kewajiban finansial, dan 30% untuk tabungan dan investasi, dan juga untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, di sini dari 30% untuk investasi, setidaknya 10% perlu kita sisihkan untuk zakat, infak, sedekah. Karena dalam perspektif syariah, zakat bukanlah beban. Ia adalah instrumen penyucian harta sekaligus mekanisme distribusi sosial. Dan secara ekonomi ia adalah investasi terbaik. Sebagaimana ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebutir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji. Dan Allah melipat gandakan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Di sini terlihat perbedaan antara matematika manusia dengan matematikanya Allah. Matematika manusia ketika kita memiliki uang 10 juta, lalu kita tunaikan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dan juga wakafnya, misalnya 1 juta, maka uang kita akan berkurang secara nominal menjadi 9 juta. Tetapi matematikanya Allah justru 1 juta yang kita infakkan dengan ikhlas di jalan Allah, maka akan berlipat ganda menjadi 700 kali lipat. Dari 1 juta menjadi 700 juta. Luar biasa, itulah janji Allah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas. Selanjutnya, pilar ketiga yaitu manajemen hutang yang berbasis prinsip kehati-hatian. Sesungguhnya Islam tidak melarang hutang, tetapi Islam mengaturnya dengan sangat ketat. Rasulullah bahkan berdoa memohon perlindungan dari hutang. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan juga dari hutang. 4 prinsip hutang dalam perencanaan keuangan syariah, yaitu pertama, hutang hanya untuk kebutuhan produktif atau darurat, bukan untuk gaya hidup. Kredit konsumtif untuk barang yang nilainya langsung turun adalah jebakan finansial yang harus dihindari. Kedua, total cicilan tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan. Ini adalah batas aman yang digunakan perencana keuangan syariah profesional. Yang ketiga, kita perlu memilih produk-produk utang syariah yang sesuai dengan akad-akad syariah. Murabahah untuk pembelian barang, ijarah untuk sewa, musyarakah, mutanakisoh misalnya untuk kepemilikan rumah. Dan yang keempat, yaitu kita perlu memiliki rencana pelunasan yang jelas. Jangan berhutang tanpa tahu kapan dan bagaimana melunasinya. Dan ketika kita telah memiliki kemampuan untuk melunasi, segera lunasi hutang kita. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran hutangnya padahal dia sudah mampu, maka dia termasuk dalam kategori orang yang berbuat zolim. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, pilar keempat yaitu tabungan dan investasi syariah. Dalam Islam, menimbun harta tanpa diproduktifkan adalah perbuatan yang tercela. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan harta emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah mereka dengan azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Ini menunjukkan bahwa harta haruslah berputar, harus
diinvestasikan di sektor real yang produktif sehingga memberikan manfaat. Nah, dalam Islam ada instrumen-instrumen investasi syariah yang bisa kita manfaatkan. Ya, pada saat ini misalnya ada tabungan dan deposito di bank syariah dengan akad mudharabah atau wadiah. Kemudian ada reksadana syariah, ada sukuk negara baik sukuk tabungan maupun sukuk retail, ada saham syariah ya, baik itu di indeks saham syariah Indonesia maupun di Jakarta Islamic Index. Kemudian ada emas syariah digital yang kini telah diatur dalam POJK nomor 17 tahun 2024, dan juga ada wakaf produktif di mana kita berinvestasi sekaligus beribadah dengan dampak sosial yang luar biasa. Misalnya instrumen cash wakaf link sukuk di mana kita berinvestasi di sukuk dan hasilnya bisa kita infakkan, bisa kita wakafkan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Jadi prinsip investasi syariah adalah halal dari segi objek usahanya, bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, dan ada kejelasan akad serta ada berbagi resiko, karena setiap investasi tidak hanya memberikan keuntungan tapi juga ada aspek resiko yang perlu mitigasi dan diwaspadai oleh sang investor. Nah, ini ada tips penting bahwa diversifikasi investasi itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita lakukan. Menggabungkan emas untuk lindung nilai, ya, berinvestasi di sukuk untuk fixed income halalnya. Lalu kemudian untuk grow kita bisa berinvestasi di saham syariah, dan kita juga bisa berinvestasi untuk kepentingan akhirat kita dengan wakaf tunai. Nah, pilar yang terakhir yaitu perencanaan waris. Warisan, wasiat, dan wakaf. Pilar terakhir yang paling sering diabaikan karena ini sesungguhnya akan menjadi concern kita, apa yang akan terjadi dengan harta kita setelah kita tiada. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah." Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah, dalam hal ini adalah wakaf yang terus manfaatnya dimanfaatkan oleh umat, ya, oleh masyarakat, lalu kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Nah, tentu saja kita ingin setelah kita meninggal, kita meninggalkan legacy, kita meninggalkan warisan dalam bentuk wakaf, dalam bentuk ilmu yang bermanfaat, dan juga anak-anak soleh yang terus mendoakan kita. Nah, 3 instrumen perencanaan warisan syariah itu adalah pertama, faraid, hukum waris Islam. Kita perlu memahami hak-hak ahli waris yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini bukanlah pilihan, melainkan kewajiban, dan ini adalah sistem distribusi kekayaan yang paling adil. Kemudian wasiat. Seseorang boleh mewasiatkan hartanya maksimal 1/3 dari hartanya kepada pihak yang tidak mendapatkan warisan, misalnya untuk amal, lembaga pendidikan, atau orang yang kita kasihi di luar ahli waris. Kemudian juga ada wakaf, ya, yang merupakan instrumen terbaik untuk memperpanjang manfaat harta kita setelah kita tiada. Bisa dalam bentuk wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf saham, semuanya kini sudah memiliki kerangka hukum dan platform yang tersedia. Dan insya Allah pahalanya terus mengalir sebagai sedekah jariah yang tadi disampaikan, yang sudah dibahas dalam hadis Rasulullah di atas. Dan tentu saja jangan lupa kita perlu memiliki asuransi jiwa syariah sebagai proteksi keluarga. Ini bukan untuk menolak takdir, tetapi memastikan bahwa keluarga yang akan kita tinggalkan tidak jauh dalam kesulitan finansial, ya, tidak terjatuh dalam kesulitan finansial. Karena di dalam ayat, dan hendaklah kalian jangan sampai meninggalkan
generasi-generasi yang lemah di belakang kalian. Artinya, kita harus membangun fondasi agar anak-anak dan keturunan dan generasi mendatang setelah kita menjadi generasi-generasi yang kuat, ya, yang bisa membangun Islam dan peradaban dengan lebih baik. Kemudian segmen yang keempat adalah tip praktis bagaimana memulai perencanaan keuangan secara lebih baik. Ada 3 langkah konkret yang bisa dimulai hari ini, ya, bahkan bagi mahasiswa sekalipun. Langkah pertama adalah audit keuangan personal. Kita perlu mencatat semua pemasukan dan pengeluaran selama 1 bulan. Tidak perlu aplikasi canggih. Kita bisa menggunakan note di HP, ya. Tujuannya agar kita mengetahui kemana uang kita itu kita transaksikan, kita belanjakan. Ini adalah untuk mendiagnosa kondisi keuangan kita. Langkah kedua, kita bisa membuka rekening syariah dan memisahkan secara pos keuangan. Dengan membuka rekening keuangan syariah di bank syariah, ya, bisa secara online, lalu kemudian kita pisahkan rekening untuk kebutuhan harian, untuk tabungan dan dana darurat. Nah, dana darurat idealnya adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ini sebagai ban serep finansial kita apabila sewaktu-waktu ada hal-hal yang sifatnya darurat dan tidak terprediksi. Lalu langkah ketiga adalah kita bisa mulai berinvestasi syariah meskipun dengan modal kecil. Sukuk tabungan negara bisa dimulai dengan nominal 1 juta. Reksadana syariah bahkan bisa kita mulai dengan hanya bermodalkan uang Rp10.000. Emas digital syariah bisa kita mulai dengan nominal Rp5.000. Tidak ada alasan menunda hanya karena merasa belum memiliki modal yang cukup. Yang penting adalah memulai dan konsisten, itu jauh lebih penting daripada nominalnya. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kita perlu dan wajib mengeluarkan zakat mal kita jika sudah mencapai nisab. Zakat adalah hak orang lain yang ada dalam harta kita. Dengan membayar zakat tersebut, kita membersihkan harta kita dan menjadikannya lebih berkah dan insya Allah semakin bertumbuh dan bertambah. Nah, sebagai kesimpulan, perencanaan keuangan syariah adalah cara pandang yang menyeluruh bahwa harta adalah amanah, bahwa pengelolaan harta adalah ibadah, dan kesejahteraan sejati, falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah tujuan kita. 5 pilar yang perlu kita lakukan dalam perencanaan keuangan syariah, yaitu pertama, kita melakukan niat yang bertujuan untuk mencapai maqasidus syariah, melindungi agama kita, melindungi jiwa kita, melindungi akal kita, melindungi harta kita, dan melindungi keturunan kita. Lalu kemudian juga perlu kita melakukan manajemen pendapatan dan pengeluaran dengan prinsip tawazun, proporsional, seimbang, dan berkeadilan. Kemudian manajemen hutang dengan prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab, dan dilanjutkan dengan tabungan dan investasi syariah yang produktif, dan diakhiri dengan perencanaan warisan melalui waris, wasiat, dan wakaf. Rasulullah bersabda, "Ibda binafsik." Mulailah dengan diri Anda, mulailah dari hari ini. Sekecil apapun langkahnya. Dalam perencanaan keuangan, waktu adalah aset paling berharga. Semakin dini kita memulai, maka semakin besar manfaat yang akan kita peroleh. Semoga harta kita menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, umat, bangsa, dan negara, dan juga menjadi bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.